Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah di rumah kita masing-masing kita merindukan Tuhan hadir menjamah setiap kita pada sore hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita serahkan penyembahan kita, sesi pujian penyembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami rindu datang kepadamu, kami bawa seluruh kehidupan kami. Kami mau persembahkan kehidupan kami ke atas mezbah-Mu. Karena kami rindu ya Tuhan, Kau melawat kehidupan kami. Kami rindu Engkau menjamah setiap kami ya Tuhan. Lewat pujian penyembahan yang akan kami naikkan kepadamu, biarlah Engkau hadir bertahta di atas puji-pujian kami. Dan Engkau yang akan disenangkan melalui setiap pujian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bahwa kami masuk di dalam hadirat-Mu, supaya kami semua boleh menikmati kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji, menyembah Engkau. Haleluya. Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita naikkan pujian yang terbaik untuk Raja kita yang maha besar. Haleluya. Yeah, yeah. Mari sama-sama katakan Tuhan Raja maha besar. Come on. Tuhan Raja maha besar. Yeah. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja, Tuhan Raja maha besar. Yeah. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Katakan Dia pencipta dunia, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur pada, jangan bersuka dan bersuka, bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja maha besar. Yeah, yeah. Katakan Tuhan Raja maha besar. Tuhan Raja maha besar. Haleluya. Mari datang menyembah, mari datang menyembah Dia. Sekali lagi katakan Tuhan Raja maha besar. Yeah, yeah, yeah. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia yang membentuk gunung-gunung. Mari datang ke hadirat Tuhan. Datanglah, nyanyi bersyukur padanya, yeah, yeah. Dan bersuka, bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja maha besar. Mari lebih sungguh-sungguh lagi katakan saudara, Tuhan Raja, Tuhan Raja maha besar. Datang menyembah Dia. Tuhan Raja, Tuhan Raja maha besar. Haleluya. Mari datang menyembah, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini.
adalah terangku. Haleluya. Dia yang menuntun jalan-jalan kehidupan kita. Amin. Kami rindu menyaksikan segala kemurahan-Mu Tuhan. Kami rindu menyaksikan perbuatan-Mu yang ajaib. Haleluya. Hanya satu yang kami rindu, selalu berada di dekat-Mu Tuhan. Katakan satu hal yang ku minta, ini yang ku ingin, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku mau, ini yang kami rindukan, menikmati kasih-Mu, kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku. Oh, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku ragu, tiada kami gentar, sebab kami bersama dengan Engkau. Dengan-Mu yang aku percaya. Kau Tuhan adalah terang bagi jalan kami. Satu hal yang ku minta, katakan. Satu hal yang ku minta, ini yang kami rindukan. Kami mau selalu berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku mau, ini menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku. Kau yang buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu. Dengan-Mu aku percaya. Katakan, Tuhan adalah terangku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu aku percaya. Sekali lagi katakan, Tuhan adalah terangku. Kau buatku di dalam rencana-Mu. Tiada, ya Tuhan, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu. Dengan-Mu yang aku percaya. Oh Jesus, haleluya. Sebab Kaulah Tuhan, terang bagi jalan kami. Haleluya, haleluya. Mari kita saat ini memfokuskan hati kita untuk menyembah Dia lebih lagi. Kami rindu Engkau ya Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu lebih lagi menjamah setiap kami. Mari ya Bapa, bekerjalah dalam hidup kami. Kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu mengenal Engkau lebih dalam ya Tuhan. Haleluya Jesus. Oh, kami datang kepada-Mu membawa hidup kami. Segenap hidup kami bawa kepadamu. Kami rindu mengenal pribadi-Mu lebih lagi. Kami rindu mengenal Engkau lebih lagi. Bawa kami masuk lebih dalam pengenalan yang baru akan Engkau. Haleluya Jesus. Kami rindu Engkau bekerja dalam hati kami, menjamah hidup kami saat ini. Kami buka hati
kami lebar-lebar, supaya Roh-Mu menjamah kami. Mari ya Bapa, bekerjalah dalam hati kami, jamah kami Tuhan. Oh, kira bara la 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 bara la 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 la, syara la 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 la, syara la 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 bara la 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 la. Hallelujah Jesus, Hallelujah Jesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Kami buka hati kami, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari sama-sama katakan kerinduan kita kepada Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Oh, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari sekali katakan, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Mari mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kami buka hati kami, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari Tuhan, biarlah Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di
satu jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu, oh, di altar-Mu, oh, menyembah-Mu. Kami bawa seluruh hidup kami ke altar-Mu Tuhan. Kami persembahkan hidup kami supaya Engkau yang dimuliakan melalui kehidupan kami. Kami naikkan sembah segenap kehidupan kami. Kami mau persembahkan kepada-Mu. Kami mau buka hati kami lebih lagi, oh, untuk jamahan-Mu bekerja saat ini, melawat hidup kami ya Bapa. Kau melihat kerinduan setiap kami, puaskan kerinduan hati kami, sampai kami mengalami jamahan-Mu, sampai kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Mari ya Bapa, jamalah, jamalah setiap kami. Kami rindu menaikkan sembah yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau disenangkan melalui persembahan kami. Mari jamaah, buat setiap kami menikmati Engkau, buat setiap kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari ya Bapa, syara la 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 bayase, syara la 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 la. Mari ya Bapa, jamaah kami lebih lagi. Syara la 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 la. Syara la la bata karabaya syata karala la 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 bayas. Syara la 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 bara 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 bayas syekere. Kina bara 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 bayas. Kira bara la 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 bara bayas. Syara la 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 la. Hallelujah Jesus. Syara la 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 bara la bayas syata karabayas. Kami rindu kuasa-Mu bekerja lebih lagi, bawa kami masuk lebih dalam, tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari ya Bapa, jamah kami lebih lagi. Kembali sore hari ini kami datang menghampiri Engkau ya Bapa. Kami merindukan Engkau dan kami juga percaya Engkau merindukan kami, bahwa kami masuk lebih dalam hadirat-Mu. Karena kami bukan hanya butuh berkat atau pertolongan-Mu, kami membutuhkan jamahan-Mu, kami membutuhkan kehadiran-Mu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami seperti janji-Mu. Nyatakanlah diri-Mu dan jumpailah tiap-tiap kami yang hadir pada sore hari ini. Kami menyerahkan jam yang indah ini untuk kami belajar daripada firman-Mu. Bimbinglah kami oleh firman-Mu ya Bapa. Biarkan kami melihat terang di dalam jalan-jalan kami karena firman-Mu. Kami rindu memegang firman-Mu. Kami rindu merenungkan, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu berbicaralah bagi kami pada malam hari ini. Kami menyediakan hati kami untuk mendengarkan isi hati-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat sore saudara semua. Sore ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Saya ingin membagikan sebuah kisah kehidupan dari seorang yang bernama Josh Muller. Josh Muller adalah seorang yang dari kecil nakal sekali. Bukan hanya nakal ya saudara, nakal sekali. Dari kecil sudah suka mencuri, dari kecil sudah suka menipu. Seringkali curi uang ayahnya, curi uang orang lain. Dan Josh Muller ini dikenal sebagai pembohong ulung. Ya. Seringkali pesta pora, nginep di hotel, enggak bayar, pesta pora. Itu pokoknya hidupnya ini
nuwakal, jan pol nakal. Sampai satu waktu ketika dia berumur 20, dia berjumpa dengan Tuhan dan kehidupannya berubah total waktu dia berjumpa dengan Tuhan. Nah, kita akan belajar ya bagaimana dia menghidupi kehidupan kekristenannya dia. Nah, Josh Muller setelah dia bertobat ya saudara, itu tobatnya sungguh-sungguh. Dia menjadikan firman Tuhan itu sesuatu yang utama di dalam kehidupannya. Dia pegang sungguh-sungguh firman Tuhan itu. Dia belajar hidup percaya kepada Tuhan lewat firman Tuhan. Dia baca Alkitab, dia pelajari firman Tuhan. Sehingga imannya itu betul-betul bertumbuh. Dan yang luar biasa ya saudara, kita harus bisa meneladani. Yang perlu kita teladani dari Josh Muller adalah imannya. Sekali lagi, dia adalah orang yang memegang Alkitab dan firman Tuhan. Dia katakan segenap hidup saya akan pakai untuk melayani Tuhan. Dan pendiriannya adalah Alkitab. Dan sepanjang hidup dia katakan ia akan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Yang luar biasa ya saudara, meskipun dia melayani, dia tidak pernah meminta uang kepada siapapun. Yang selalu dia minta kecukupan hanya dari Tuhan. Nah, coba ya. Di dalam hidupnya sejarah membuktikan dia punya panti asuhan sampai menampung 10.000 orang yang kasih makan dia. Halo, bisa ya? Nah, dia ini pergi ke 42 negara dalam perjalanan kurang lebih 200.000 mil. Dan sudah berkhotbah kepada 3 juta orang. Dia itu punya 100 sekolah. Dan yang dibiayai itu kira-kira 9.000 orang. Sekali lagi ya, lihat ya angka-angkanya itu dia tidak pernah mengumpulkan bantuan. Semua dia berdoa meminta kepada Tuhan untuk mencukupkan, memberi makan anak-anak di panti asuhan, menghidupi 100 sekolah, memberi beasiswa kepada 9.000 orang. Dia membagi traktat 4 juta orang, 4 juta traktat dia bagikan. Dia menyokong 189 penginjil dia biayai. Jadi lihat ya, hidupnya itu begitu luar biasa. Nah, apa kunci kehidupan seperti ini? Nah, saya tadi sudah bilang, kita mau belajar, bagi Josh Muller, firman Tuhan adalah segalanya. Bagi Josh Muller, iman itu lebih penting daripada uang. Nah, dia memegang teguh iman. Nah, saya kepengen saudara dan saya, ini tahun yang baru ya, mari kita juga membuka mata rohani kita untuk percaya. Begini, seandainya ya ada pilihan, uang besar atau iman besar. Nah, saudara lebih senang mana? Saya percaya semua orang kalau normal ya, dapat uang 100 juta gitu senang pasti ya. Oh belum pernah pegang Pak, anggaplah ada uang 100 juta, uang besar. Nah tapi begini ya saudara, seringkali orang melihat bahwa uang itu sesuatu yang besar dan bahkan mungkin anak-anak muda itu merasa ya, kalau ada uang itu hampir 90% kehidupan bisa dikendalikan. Itu mungkin pikiran orang. Tetapi saya mau katakan pada malam hari ini, mari kita meneladani Josh Muller. Di tahun yang baru kita mesti betul percaya bahwa nilai iman itu tidak ada. Kalau dibandingkan dengan uang, itu tidak ada apa-apanya. Coba lihat ya sebuah ayat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman. Apa itu iman? Iman itu dikatakan yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Nah, orang percaya mesti yakin ini dulu.
Jadi iman dan uang itu nilainya jauh lebih besar iman daripada uang. Gimana? Saya tidak yakin ya. Mesti yakin. Ketika saudara punya iman yang besar, saudara akan lebih bahagia daripada punya uang yang besar. Ini harus menjadi keyakinan kita. Nah, kalau kita sadar bahwa iman itu sesuatu yang bernilai, sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia, sesuatu yang luar biasa, maka kita mesti lakukan sesuatu dengan iman. Coba ya, 2 Petrus 1 ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh. Saya mau tanya, apakah saudara mau sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh apa Pak? Sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Artinya, tahun ini biarkan saudara dan saya memutuskan, aku tidak hanya aku tidak hanya kepengen uangnya bertambah, tabungannya bertambah, asetnya bertambah. Tetapi yang harus saudara usahakan sungguh-sungguh adalah imanmu bertambah. Amin. Jadi harus berusaha. Dan usaha kita harus sungguh-sungguh melebihi semua usaha yang kita sedang kerjakan. Yaitu apa? Menambahkan iman kita supaya semakin besar. Coba kita lihat ya saudara. Di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Itu Tuhan berkata kepada murid-muridnya di dalam ayat yang ke-23. Markus 9 ayat yang ke-23. Dikatakan, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini lihat ya, orang yang percaya akan berjalan di dalam kemustahilan. Orang yang bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Begini ya, uangmu tidak akan bisa membeli kemustahilan. Tetapi imanmu bisa mengerjakan kemustahilan di dalam kehidupan kita. Jadi kita mesti melihat nilai uang dan iman itu jauh. Uang tidak ada apa-apanya nilainya dibandingkan dengan iman. Ya, mari kita di tahun yang baru ini biarkan kita menaruh di dalam pikiran kita. Kita bukan bahagia karena uang kita bertambah. Kita lebih bahagia kalau iman kita bertambah. Dan iman itu tidak bisa bertambah dengan sendirinya. Kita mesti berusaha sungguh-sungguh. Seperti yang kita baca dari firman Tuhan tadi. Kita harus berusaha sungguh-sungguh menambahkan kepada iman kita. Supaya semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin besar. Semakin hari semakin panjang iman percaya kita. Nah, pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara Josh Muller itu membaca firman. Karena dengan membaca firman yang benar, Josh Muller itu bisa melihat imannya itu bertumbuh. Nah, mari kita belajar bersama-sama ya. Nah, Josh Muller ini, dia belajar ini ketika tahun 1841. Ya, dia bilang. Dia mengalami sebuah terobosan yang baru ketika membaca firman. Itu tahun 1841. Dan dia bilang, waktu dia mulai belajar membaca firman Tuhan dengan benar. Waktu dia membaca firman sampai mengalami sesuatu di dalam kehidupannya. Dia mengalami sebuah sukacita yang besar di dalam kehidupannya. Mari kita lihat ya. Saya akan banyak membaca. Dia berkata, ketika saya tinggal di Nashwater, Tuhan berkenan mengajar saya satu kebenaran yang manfaatnya saya alami sampai hari ini. Meskipun itu sudah 40 tahun berlalu. Intinya adalah saya melihat dengan lebih jelas dari sebelumnya
bahwa hal yang terbesar, hal yang terutama yang harus saya perhatikan tiap-tiap hari adalah membuat jiwa saya bahagia di dalam Tuhan. Saya ulang lagi ya. Dia akhirnya menemukan tahun 1841 ada sebuah hal yang besar, ada sebuah hal yang utama di dalam kehidupannya, yaitu membuat jiwanya berbahagia di dalam Tuhan setiap hari. Nah, dia berkata, hal yang pertama yang harus kita perhatikan bukanlah berapa banyak saya sudah melayani Tuhan atau sudah berapa banyak saya memuliakan Tuhan, melainkan saya sadar bahwa yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah membuat jiwa saya bahagia di dalam Tuhan. Nah, dia melakukan ini dengan membaca Alkitab. Lihat ya, sekali lagi ya, saya ulang lagi. Hal yang utama dan terutama bagi J.S. Muller ketika Tuhan mulai mengajar dia di tahun 1841, dia mulai belajar untuk membuat jiwanya bahagia di dalam Tuhan. Itu lebih daripada pelayanan, itu lebih daripada apapun yang dia sedang pertahankan. Nah, dia bilang, biasanya ketika saya bangun pagi, maka saya akan berdoa. Setelah saya berdoa, saya akan baca Alkitab. Nah, tapi sejak tahun 1841 dia mulai balik urutannya. Dia baca Alkitab dulu. Nah, itu nanti ya, kalau saya sempat saya sampaikan. Kalau tidak mungkin lain waktu. Itu ada alasannya. Alasan yang dia tulis begini. Kadang kalau kita mau berdoa menurut dia ya. Kadang dia perlu waktu sampai 15 sampai 30 menit untuk bisa pikirannya ini fokus kepada Tuhan. Kadang masih kemana-mana katanya dia kalau dia mulai berdoa pikirannya di waktu pagi. Tetapi ketika dia mulai mengganti urutannya dengan belajar firman Tuhan lebih dulu, isi pikirannya dia dulu merenungkan itu. Dia bilang akhirnya ketika dia berdoa dia tidak perlu terlalu lama waktunya untuk memfokuskan diri kepada Tuhan. Itu salah satunya ya. Nah begini. Ini ya kebenarannya. Saya tidak tahu ya saudara. Tujuan kita membaca Alkitab. Tetapi mari kita betul-betul sadar. Kenapa sih Alkitab itu diberikan Tuhan kepada kehidupan kita? Sekali lagi tidak ada alasan lain. Alkitab itu diberikan Tuhan kepada kita. Selain supaya saudara mengalami kebahagiaan. Saya ulang lagi ya. Tidak ada alasan lain. Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita. Selain kepengen lihat saudara bahagia karena Alkitab itu. Coba lihat ya. Hari Minggu saya sudah sampaikan ayat di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-25. Lihat ya. Alkitab itu adalah hukum yang sempurna. Bukan hanya sempurna. Alkitab itu adalah hukum yang bisa memerdekakan orang. Saya tidak tahu ya, iblis itu berusaha mengikat kita dengan kesedihan. Mengikat kita dengan apapun. Lihat ya, yang bisa memerdekakan kita. Firman Tuhan di dalam Yohanes berkata, firman itu atau kebenaran itu yang memerdekakan. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Alkitab. Ya. Jadi lihat ya, hasil akhir dari meneliti hukum, melakukan hukum, dikatakan ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Tetapi begini ya saudara, terus terang. Mungkin sampai hari ini saudara dan saya tidak banyak mengalami. Betul enggak? Betul?
Baca Alkitab senang? Saya enggak yakin. Main game Pak itu senang. Nonton film Korea lebih senang. Nonton sepak bola itu lebih asik. Betul lah? Halo? Ya. Tapi begini, mari kita percaya ya. Alkitab sekali lagi, Allah memberikan hukum-hukumnya. Dan hukumnya dikatakan itu sempurna. Kalau kita membaca di dalam Mazmur, firman itu menyegarkan jiwa. Firman itu membuat kita bahagia. Lah, itu begini ya. Saya selalu berkata, kalau orang mau melihat perubahan yang nyata dan lama di dalam kehidupan kita, jangan ubah perbuatannya. Misalnya anak-anak dibilang, kamu jangan nyontek ya. Oh kamu jangan apa ya. Kalau kita suruh dia ubah kelakuannya, mungkin dia berubah. Tapi mungkin seminggu, 2 minggu dia ulang. Nah, bagaimana cara kita mengalami perubahan yang continue, perubahan yang betul-betul berubah. Yang harus diubah kalau kita mau mengalami perubahan yang total adalah dirubah apanya dulu? Pikirannya dulu. Kalau pikirannya diubah, maka ada kemungkinan lebih besar perbuatannya ini ketika berubah itu lebih lama, lebih konstan. Nah, sekali lagi ya, malam hari ini kita sama-sama mengubah pikiran kita untuk kita bisa melihat kebenaran yang Tuhan bilang, yang Tuhan sedang katakan. Jadi coba taruh di dalam pikiranmu, Alkitab akan membuat engkau bahagia. Bahkan lebih bahagia dibanding lihat film Korea. Tidak ada amin ya, agak sulit ini. Tapi engkau mesti percaya itu dulu, pikirannya mesti berubah. Saya mau tanya, baca Alkitab sama main game lebih nikmat mana? Kita mesti taruh dalam pikiran kita. Seharusnya baca Alkitab itu lebih menarik, jauh lebih menarik daripada main game. Itu harus. Karena begini ya, saya kasih gambarannya. Manusia itu sebetulnya tidak bisa bahagia tanpa iman. Iman dan bahagia itu seperti koin dalam 2 sisi. Engkau punya uang banyak, tidak bahagia. Siapa yang bilang punya uang banyak bahagia? Kalau punya uang banyak bahagia, Sakius tidak cari Tuhan. Atau begini, kalau punya istri cantik pasti bahagia. Begitu ya. Tyson loh, ganti istri cantik ribuan, tidak bahagia. Coba baca kisah hidupnya. Jadi sebetulnya orang itu ya banyak uang, wanita, kedudukan, tidak ada tidak bisa membuat yang namanya sukacita abadi. Yang bisa membuat saudara mengalami sukacita besar hanya iman. Iman yang seperti apa? Iman yang besar. Nah, untuk iman yang besar tidak bisa bertumbuh tanpa Alkitab. Makanya Alkitab akan membawa iman besar dan iman besar akan membawa sukacita besar. Itu ya rumusnya. Nah, makanya malam hari ini saya rindu saudara dan saya punya sungguh-sungguh pemikiran yang betul. Firman itu bukan tombol ngantuk atau tombol tidak bisa tidur atau rasa bersalah kalau tidak membaca Alkitab hanya begitu. Tidak. Allah memberikan kitabnya. Itu hukum yang sempurna. Itu hukum yang memerdekakan supaya saudara dan saya bahagia. Supaya saudara dan saya berhasil. Supaya saudara dan saya beruntung. Itulah firman Tuhan diberikan kepada kita. Amin. Nah, ini yang dikatakan oleh Josh Muller. Ya. Pagi-pagi sekali saya mulai merenungkan perjanjian baru. Dia mulainya dari perjanjian baru ya. Dari awal. Hal pertama yang saya lakukan adalah memohon berkat Tuhan atas firman-Nya. Dia berdoa meminta berkat Tuhan atas firman-Nya. Yang kedua, mulai merenungkan firman Tuhan. Mencari setiap ayat untuk mendapat berkat darinya. Dia katakan begini, bukan demi melayani khotbah,
bukan untuk hal-hal yang lain. Tetapi saya mencari firman itu untuk memberi makanan kepada jiwa saya. Jadi begini ya saudara. Engkau kan tiap hari makan, betul gak ya? Makan. Kenapa makan? Karena makanan adalah apa itu? Kebutuhan ya untuk tubuh saudara. Nah, apakah saudara tahu bahwa saudara ini bukan hanya makhluk jasmani? Tetapi yang betul saudara adalah makhluk rohani yang punya jiwa dan mendiami tubuh. Saudara makhluk rohani. Nah, makhluk rohani ini perlu makan. Dan makanannya tidak ada lain kecuali firman Tuhan. Nah, jadi dia selalu baca firman Tuhan bukan untuk mengkhotbahkan. Dia baca firman Tuhan untuk memberi makan jiwa saya sendiri. Dan dia berkata, hasil yang saya peroleh selalu bahwa jiwa saya akan dibawa kepada pengakuan, pengucapan syukur, permohonan atau syafaat. Meski sepertinya saya tidak memberi diri untuk berdoa, melainkan merenungkan, namun hal itu hampir saat itu juga beralih menjadi doa. Maka sementara saya membuat pengakuan, saya bersyukur, menaikkan doa syafaat, saya melanjutkan ke kata-kata berikutnya. Dan saya seperti mulai berdialog dengan Tuhan, dipimpin oleh firman itu. Namun saya tetap harus menempatkan di hadapan saya bahwa makanan bagi jiwa saya adalah tujuan dari perenungan kita. Dari perenungan saya. Nah, jadi dia saudara, dia selalu apa itu? Bertujuan membaca firman untuk menjadi makanan bagi jiwanya. Membuat jiwanya bersuka cita karena bacaan itu. Dan saya punya sebuah quote yang saya pernah baca di seorang. Dia berkata begini. Sukacita di dalam kehidupanmu itu bergantung kepada kualitas pikiranmu. Dan saya merasa ini sebuah quote yang betul. Jadi kebahagiaan di dalam kehidupan kita itu bergantung kepada kualitas pikiran kita. Dan saya percaya kualitas pikiran kita itu bergantung kepada cara kita membaca firman Tuhan. Dan saya rindu ya saudara, malam hari ini saudara dan saya ini tahun yang baru. Mari kita mulai betul-betul belajar seperti Josh Muller. Kita membaca Alkitab bukan hanya sebagai sebuah kewajiban. Kita baca Alkitab bukan hanya untuk dikhotbahkan atau dibicarakan. Tapi kita membaca Alkitab dengan percaya bahwa Alkitab adalah makanan bagi jiwa kita. Alkitab adalah menjadi sumber sukacita dalam kehidupan kita. Dan itu yang diusahakan tiap-tiap hari oleh Josh Muller. Dia bukan hanya sekedar membaca Alkitab. Dia membaca sampai dia mengalami kebahagiaan. Dia membaca sampai dia merasa roh jiwanya diberikan makan seperti itu. Dan ini yang dia lakukan terus menerus ya saudara. Sejak tahun 1841 sampai dia meninggal pada tahun 1898. Kira-kira 57 tahun. Dia hidup dengan cara hidup seperti ini. Dan saudara lihat ya, saya tadi sudah menyampaikan dia bisa punya iman yang begitu luar biasa. Saya percaya itu diawali dengan cara baca Alkitab yang luar biasa juga. Bukan hanya sekedar membaca, tetapi percaya ini adalah makanan bagi roh dan jiwanya. Ini adalah sebuah kekuatan yang membuat dia bersuka cita. Saya mau tanya, apa kekuatan yang paling besar di dunia ini? Apa? Nehemia menuliskan, sukacita dari Tuhan itulah kekuatan. Orang tidak akan bisa punya kekuatan tanpa sukacita. Dan orang tidak bisa bersukacita tanpa iman. Dan tidak ada iman yang bertumbuh tanpa baca firman. Jadi bulat di situ semua ya. Baca Alkitab, tumbuh iman, bersukacita.
Baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Sampai ngerti, sampai beroleh sukacita, sampai beroleh kekuatan, melakukan firman, beroleh sukacita. Jadi itu muternya di situ. Jadi biarkan kita masuk tahun yang baru ini, ayo kita punya gaya baca yang lain, cara baca yang lain. Biarkan ini kita percaya menjadi sumber kekuatan, ini menjadi sumber sukacita, ini menjadi sumber hikmat, ini menjadi sumber kehidupan di dalam kehidupan kita. Setelah makan nasi supaya hidup, betul? Kita makan firman supaya roh kita kuat, iman kita bertumbuh. Dan iman yang bertumbuh itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, saya tidak akan perpanjang apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Tapi mari bertumbuh bersama-sama di dalam iman lewat baca Alkitab yang sungguh-sungguh. Berikan waktumu untuk meneliti hukum yang sempurna. Maka firman Tuhan berkata, engkau akan berbahagia oleh perbuatan. Mari kita datang kepada Tuhan malam hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Bapa, ajarlah kami untuk membaca firman-Mu dengan benar. Roh Kudus bantu kami seperti Engkau sudah membantu Josh Muller. Josh Muller membaca firman sampai dia mengalami sukacita Allah dari pembacaan itu. Dia membaca firman sampai dia mengalami kekenyangan, rasa kenyang secara rohani dari pembacaan itu. Bapak, kami rindu juga mengalami pertumbuhan, rasa kenyang, memberi makan jiwa kami. Kami rindu membaca firman sampai kami beroleh sukacita. Dan kami percaya iman kami akan bertumbuh. Dan orang yang beriman itu adalah orang yang bersukacita dan melakukan perkara-perkara besar seperti yang Kau buat. Kami rindu ya Bapa, tahun ini iman kami bertumbuh. Iman kami bertumbuh semakin besar lewat baca firman. Berkatilah setiap telinga yang mendengar ya Bapa, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tetapi biarkan sungguh-sungguh kami adalah pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Mari berkatilah setiap telinga yang mendengar pada malam hari ini. Biarkan semuanya diberkati oleh Engkau. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur untuk tiap-tiap kesempatan boleh datang menghampiri Engkau. Kami percaya Engkau ada. Engkau selalu menyediakan berkat bagi orang-orang yang datang kepadamu. Di tangan kananmu ada nikmat, di hadapanmu ada sukacita. Dan biarkan berkat-berkat ilahi turun menjamah tiap-tiap kami yang datang kepada Engkau. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang berbeban berat mengalami kelegaan. Dan berkat-berkat yang terbaik datang menjamah kehidupan kami. Mari angkat tanganmu, demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat ini dengan perkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.